Kemampuan berpikir kritis adalah salah satu kemampuan yang dibutuhkan anak-anak kita dan makin dibutuhkan di zaman yang penuh dengan informasi ini. Sebagai orang tua, tentunya kita menginginkan anak-anak memiliki kemampuan untuk mempertanyakan, merefleksikan, dan mengevaluasi setiap informasi yang mereka dapatkan. Dengan demikian, mereka dapat memberikan penilaian dan tindakan yang tepat sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan. Nah, bayangkan ayah bunda, apabila kita tidak mengganti cara mendidik anak-anak kita sekarang yang hanya memberikan mereka informasi tanpa mengajak mereka untuk berpikir kritis, maka anak-anak tidak akan fokus pada tujuannya. Dan di video kali ini kita akan membahas 3 cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk mengasah kemampuan anak berpikir kritis. Halo Sobat Kelana, kembali lagi bersama kami di channel Yayasan Pustaka Kelana. Kami percaya bahwa pendidikan bukan saja soal memberikan informasi, tetapi pendidikan adalah proses transformasi. Oleh karena itu, buat ayah bunda yang mungkin baru saja mampir ke channel Yayasan Pustaka Kelana, bisa langsung subscribe ya, siapa tahu channel kita bisa menjadi referensi ayah dan bunda dalam mendidik anak. Berpikir kritis itu apa sih? Nah, berpikir kritis maksudnya itu berpikir yang jelas, rasional, terbuka, berdasarkan bukti dan fakta atas apa yang kita baca, dengar, atau lihat. Dengan kata lain, membuat penilaian yang masuk akal, dipikirkan secara seksama dan berdasarkan fakta. Ada 3 tahap pertumbuhan kognitif pada remaja, yaitu masa awal, masa pertengahan, dan juga masa akhir remaja. Yang pertama, perkembangan kognitif remaja awal, yaitu usia 11 sampai 14 tahun. Perkembangan kognitif pada masa remaja awal memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pemikiran yang kompleks, yang berfokus pada pengambilan keputusan pribadi di sekolah dan di rumah. Yang kedua, menggunakan logika formal dalam mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, mulai mempertanyakan otoritas dan standar masyarakat. Yang keempat, membentuk dan mengungkapkan pemikiran dan pandangannya sendiri tentang banyak topik. Masa remaja yang kedua yaitu masa remaja pertengahan di usia 14 sampai 18 tahun. Perkembangan kognitif anak di masa remaja pertengahan ini meliputi ciri-ciri yang pertama, memiliki beberapa pengalaman dalam menggunakan proses berpikir yang lebih kompleks. Yang kedua, memperluas pemikiran untuk memasukkan lebih banyak masalah filosofis dan futuristik. Yang ketiga, memiliki pemikiran dan mulai membuat rencana sendiri. Dan yang ketiga adalah masa remaja akhir di usia 18 sampai 24 tahun. Di perkembangan kognitif seorang anak remaja di masa remaja akhir ini memiliki ciri-ciri yang pertama, mampu menggunakan pemikiran kompleks untuk fokus pada konsep yang tidak mementingkan diri sendiri dalam pengambilan keputusan pribadi. Yang kedua, telah meningkatkan pemikiran tentang konsep secara umum seperti keadilan, sejarah, politik, dan juga patriotisme. Yang keempat, sering mengembangkan pandangan idealis tentang topik atau masalah tertentu. Lalu, bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mendukung perkembangan kognitif anak kita yang menginjak remaja? Remaja yang mampu mengembangkan kemampuan kognitifnya dengan baik cenderung memiliki kesiapan untuk sukses dan menjadi pemimpin di masa depan. Beberapa hal yang bisa dilakukan orang tua atau pendidik untuk mendukung perkembangan kognitif anak remaja antara lain, yang pertama, ciptakan lingkungan yang menghargai ide dan pemikiran mandiri remaja. Yang kedua, libatkan remaja dalam diskusi tentang peristiwa terkini dan minta mereka mempertimbangkan solusi untuk masalah yang dihadapi. Yang ketiga, kenali saat remaja membuat keputusan telah dipikirkan dengan matang. Dan yang keempat, dengarkan mereka merencanakan masa depan dan dorong mereka untuk menemukan lebih banyak tentang jati diri mereka dari waktu ke waktu. Itulah penjelasan tentang perkembangan kognitif pada anak remaja. Hal ini merupakan fase yang harus dilaluinya.
Tugas orang tua adalah memberikan dukungan sepenuhnya agar mencapai perkembangan kognitif yang baik. Jangan lupa untuk cek video-video lainnya di channel Yayasan Pustaka Kelana. Siapa tahu dapat menjadi referensi ayah dan bunda dalam mendidik anak.